Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bersama saya Rindiani Azhari selaku podcaster pada episode kita siang hari ini. Dan pemirsa di rumah, tamu kita pada hari ini sangat beda dan memang ini perdana kita kedatangan tamu dari pihak Ombudsman, yaitu mohon izin Bapak Partono selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia dan juga selaku koordinator Ombudsman Sumatera Selatan. Betul Bapak? Betul. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, Ya, sudah berkenan juga kita undang ke sini. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Sudah makan pempek, Bapak? Sudah 4 kali. Oh, sudah 4 kali. Baik, Bapak. Pemirsa di rumah, tema kita pada siang hari ini yaitu dari keluhan menjadi perubahan, peran Ombudsman dalam kampus menciptakan pemerintahan yang bersih, Bapak. Ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata Bapak yang sebenarnya kalau kita cari di Google pas ketika dikirim sama dosen, ternyata biodata Bapak banyak sekali Bapak. Jadi maka dari itu Rini ambil yang penting-penting aja Bapak. Tapi semuanya itu penting Bapak, dan yang paling menarik adalah Bapak lulusan dari Master of Arts dari International Institute of Social Studies dari Belanda. Betul Bapak? Betul. Bapak juga sarjana ilmu politik Universitas Gajah Mada dan Bapak berpengalaman di bidang kepemiluan, pemerintahan, riset dan tata kelola publik. Bapak pernah menjadi sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, tenaga ahli KPU RI, peneliti senior, serta ketua tim regulasi Kemendikbudristek RI. Baik Bapak, mengenai tema kita tadi, pemerintahan yang bersih. Kita sering mendengar tentang clean government. Menurut Bapak sendiri apa sih Pak clean government menurut Bapak? Jadi apa yang dimaksud dengan pemerintah yang bersih dan berwibawa, clean and good governance. Jadi tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa itu adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien, efektif, dan partisipatif. Nah, itu adalah bagaimana negara itu mengelola pemerintah ini agar sistemnya ini bisa dipertanggungjawabkan, masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses pemerintahan dan transparan, begitu, sehingga masyarakat bisa mengawasi jalannya roda pemerintahan. Begitu. Baik. Ini kita menyangkut tentang peran kampus, Bapak, seperti dengan tema kita yang dibacakan tadi. Jadi bagian peran kampus yang menjadi pentingnya untuk kami menerapkan clean government ini sendiri itu bagaimana, Bapak? Kampus ini punya peran yang sangat strategis ya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kenapa saya sampaikan itu punya peran yang strategis? Karena ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, kampus itu mencetak para pemimpin bangsa, ya. Di kampus, di perguruan tinggi, mahasiswa ini digembleng dari sisi keilmuan maupun secara kepribadiannya, ya. Jadi para pemimpin bangsa ini lahir dari kampus, dari perguruan tinggi, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi pemimpin bangsa yang berintegritas, yang cerdik ya itu ya dihasilkan oleh perguruan tinggi, oleh kampus, bukan dari lembaga lain. Nah, yang kedua, kampus ini ya bisa menjadi semacam kekuatan moral. Ya, kita lihat pengalaman sejarah politik di Indonesia sejak tahun runtuhnya Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Kampus ini selalu memegang peranan yang sangat penting. Para mahasiswa, para dosen ini menjadi kekuatan utama untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, baik itu reformasi bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Itu jadi kampus ini sebagai kekuatan moral untuk mengawasi jalannya roda pemerintah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kampus ini menjadi semacam think tank, saya sebut begitu. Karena apa? Karena di kampus ini ya berkumpulnya para cendekia ya untuk memberikan advice
untuk memberikan saran perubahan perbaikan kepada pemerintah dalam bentuk tadi policy brief ya, dalam bentuk misalnya selain policy brief ada semacam daftar inventarisasi masalah misalnya, penyusunan rancangan perundang-undangan ya, itu yang bisa dilakukan oleh kampus ya. Yang terakhir, yang keempat menurut saya yang tidak kalah penting adalah kampus ini punya peran yang strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih. Ini adalah kampus ini seharusnya menjadi laboratorium ya bagi penciptaan tata kelola pemerintah yang bersih dan luhur. Karena kita harapkan ada semacam good and clean university governance. Jadi mulai dari kampus lah tata kelola kampus ini dilaksanakan ya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi itu dimulai dari kampus. Jadi ini 4 alasan mengapa kampus ini memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berwibawa. Baik. Itu Mbak Redi. Baik Bapak, terima kasih. Kita berbicara tentang kampus, sekarang kita beralih ke spesifik khusus mahasiswa hukum. Yeah. Pak. Bapak melihat posisi mahasiswa hukum dalam keterlibatan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih itu bagaimana Bapak? Karena selaku mahasiswa itu yang paling mudah sekali terprovokasi. Bapak tahu sendiri yang sedikit megang toa. Nah, itu sudah tahu maksud dan tujuannya pasti demo Bapak. Itu menurut pandangan Bapak sendiri itu gimana Bapak? Oh, itu pandangan yang bagus tuh saya. Bagus. Nah, ya kan tadi saya sebutkan tadi, kampus itu menjadi semacam watchdog, ya, kekuatan moral untuk mengawasi roda pemerintah. Kekuasaan itu harus diawasi. Kalau tidak diawasi, kata Lord Acton, power tend to corrupt, ya kan? Absolute power tend to absolutely corrupt, gitu. Jadi kekuasaan itu cenderung pada korupsi. Ya, sehingga oleh karena itu perlu ada pengawasan oleh masyarakat termasuk kampus tadi. Nah, dalam konteks mahasiswa, masuk hukum ini masuk hukum ini punya kelebihan dibandingkan mahasiswa lain ya. Apalagi dibandingkan mahasiswa misalnya saya bilang mahasiswa fakultas teknik, kedokteran. Ya, kalau hukum itu punya daya kritis yang lebih. Ya, karena dia dibekali bagaimana mempelajari regulasi peraturan undang-undangan. Ya. Nah, harapan kita di kampus ini mahasiswa fakultas hukum itu tidak hanya dibekali dengan menghafal regulasi saja, produk perundang-undangan saja, tapi bagaimana produk hukum ini menjadi pelindung masyarakat umum ya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan mereka, dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Ya. Ini harapannya ya, mahasiswa hukum ini punya kelebihan dibandingkan mahasiswa lain. Daya kritis terhadap regulasi peraturan undangan itu lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa lain. Nah, oleh karena itu ketika adik-adik mahasiswa bersama mahasiswa hukum demonstrasi ya, mengkritisi kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Nah, inilah wujud nyata dari peran mahasiswa untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Begitu. Kalau perihal pendidikan nih Bapak, karena kampus salah satu tempat kita menempuh pendidikan khususnya mahasiswa, bagaimana kita percaya bahwasanya pendidikan itu bisa membentuk generasi yang anti korupsi. Karena sudah dididik kadang-kadang yang terlalu pintar itu ujung-ujungnya ke sana ya Pak. Nah, ini yang harusnya ditekankan oleh Pak Dekan, Pak dosen ya, Ibu dosen ketika di kelas, bukan hanya mengajari tadi pasal-pasal regulasi ya yang harus dihafal oleh para mahasiswa. Kalau menghafal pasal, menghafal regulasi ya itu mudah. Tapi bagaimana memastikan adik-adik mahasiswa ini menjadi pribadi yang berintegritas yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa, itu menjadi PR bersama ya. Menjadikan undang-undang regulasi itu tadi menjadi alat untuk menjaga keadilan bagi
masyarakat umum. Ya. Menjaga agar para pejabat pemerintahan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Jadi kuncinya adalah bukan hanya menghafal pasal-pasal saja, bukan menghafal regulasi saja, tapi bagaimana menciptakan calon pemimpin yang penuh dengan integritas, gitu ya, memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia, begitu. Kalau antara hubungan clean government dengan pelayanan publik sendiri, Bapak, itu bagaimana? Ya, hubungannya sangat erat ya, sangat linear. Karena tadi kalau pemerintahan itu berpijak pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa, maka pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara publik kepada masyarakat itu, maka dia tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada pungli, pungutan liar, kemudian tidak ada akan lagi istilahnya itu pelayanan yang berlarut, ya, akan cepat, akan transparan, ya, dan konflik kepentingan itu akan diminimalisir karena dengan budaya transparansi itu masyarakat akan bisa mengawasi langsung, oh ini pejabat ini punya konflik kepentingan nggak terhadap pelayanan yang diberikan, oh diskriminatif nggak yang mereka berikan, itu masyarakat bisa mengawasi secara langsung, gitu. Jadi semakin baik tata kelola pemerintah yang dilaksanakan oleh para pejabat negara kita, maka pelayanan publik itu akan semakin membaik kualitasnya. Masyarakat juga akan mendapatkan dampak langsung, dampak nyata dari peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia karena tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa itu dilaksanakan. Lanjut Bapak, kalau mulai dari tantangannya sendiri Bapak, menurut Bapak dalam menciptakan baik pemerintahan yang bersih, juga pengalaman Bapak yang sudah lama berkecimpung di Ombudsman itu sendiri gimana Bapak? Ada banyak tantangan yang kita hadapi untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih ya, dan clean governance tadi. Pertama, budaya birokrasi kita itu sangat sulit untuk mengubah budaya birokrasi kita yang tinggalan kolonial itu, yang para pejabat publik itu tidak menganggap dirinya sebagai pelayan masyarakat. Banyak yang menganggap dia adalah masyarakat yang melayani pejabat. Nah itu yang perlu kita ubah mindsetnya ya. Para penyelenggara negara ini bahwasanya mereka ini dipilih, ditunjuk sebagai pejabat negara itu adalah melayani masyarakat, bukan rakyat yang melayani mereka. Itu yang pertama, adanya budaya birokrasi yang susah atau sulit untuk diubah mindsetnya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan daya kritis masyarakat kita. Masyarakat kita ini belum paham betul, belum sadar betul terkait dengan hak dan kewajiban dalam proses pelayanan publik. Ketika mereka mendapatkan pelayanan publik yang tidak baik, itu dianggap hal yang lumrah, yang wajar, karena ini sudah terjadi sejak lama misalnya. Ketika mereka ngurus SKCK, ngurus KTP elektronik yang diminta imbalan gitu di luar itu, mereka anggap dari dulu kita berikan. Kemudian juga misalnya terkait dengan pelayanan yang berlarut, lama tidak diberikan karena kepala desa atau pejabat yang bersangkutan tidak datang ke kantor, itu dianggap hal yang biasa lumrah. Padahal itu maladministrasi yang harus kita hilangkan dari birokrasi kita. Jadi tadi yang pertama ada budaya birokrasi, yang kedua kesadaran publik atau literasi masyarakat yang belum baik ya, itu yang menjadi tantangan. Yang ketiga ini pengawasan kita yang belum kuat ya. Pengawasan itu bisa dari internal lembaga penyelenggara pelayanan publik maupun eksternal ya. Ini yang belum efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa maupun pelayanan publik yang berkualitas. Jadi minimal 3 itu tantangan besar yang kita
hadapi saat ini, sehingga kita lihat saat ini pelayanan publik kita masih ya belum sesuai harapan masyarakat ya. Maladministrasi masih sering terjadi di banyak pelayanan publik di Indonesia. Bahkan tingkat korupsi kita itu makin memprihatinkan ya. Dari waktu-waktu kita disuguhkan berita di media massa tertangkap oleh KPK, oleh Kejaksaan Agung dan seterusnya. Ini mulai dari maladministrasi pelayanan publik begitu. Itu masuk dari tindak pidana korupsi adalah maladministrasi. Kalau seandainya mahasiswa hukum itu menemukan pelayanan publik yang tidak sesuai ini Bapak, itu menurut Bapak apa yang harus kami lakukan Bapak? Ya, jadi tadi saya sampaikan mahasiswa itu kan agent of change ya. Dia menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat kita, karena kita menganggap mahasiswa ini punya pengetahuan yang cukup, punya keberanian untuk melakukan perubahan. Jadi kalau mereka menemukan adanya maladministrasi dalam pelayanan publik, adanya pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita harapkan mahasiswa itu berani untuk melapor. Melapornya ke siapa? Melapornya itu bisa ke instansi penyelenggara, jadi ke atasannya, ya, atau ke inspektorat misalnya. Ya. Nah, kalaupun dianggap pengawas internal mereka tidak efektif, bisa lapor ke ombudsman. Nah, ke ombudsman. Nanti ombudsman yang akan menindaklanjuti laporan adik-adik mahasiswa. Jadi sekali lagi mahasiswa yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung ya adanya pelayanan publik yang tidak sesuai harapan, adanya maladministrasi dalam pelayanan publik, kita harapkan bersedia, berani untuk melapor kepada ombudsman. Nah, ini menjadi pintu masuk bagi kami, bagi ombudsman, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan tadi agar pelayanan publik ditingkatkan. Celah-celah adanya maladministrasi bisa ditutup sehingga masyarakat bisa mendapatkan dampak langsung atas perbaikan tata kelola tadi. Baik Bapak. Oke pemirsa, tidak terasa ini karena Bapak dikejar jam pesawat maksudnya. Ini pertanyaan penutup Bapak, apa harapan Bapak untuk mahasiswa Fakultas Hukum agar menjadi generasi yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih Bapak? Harapan saya adik-adik mahasiswa hukum ini menjadi kekuatan utama ya dalam proses pengawasan pelayanan publik di Sumatera Selatan khususnya ya. Di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang ini menjadi garda terdepan lah, menjadi contoh, menjadi semacam leader ya untuk mengajak teman-temannya untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan roda pemerintah, baik itu pelayanan publik ya di semua lini ya, semua lini itu semua bidang pemerintahan maupun di semua level pemerintahan gitu, sampai dari kelurahan desa sampai dengan level provinsi misalnya atau tingkat pusat. Nah, ini harapannya seperti itu agar adik-adik mahasiswa ini menjadi leader dalam proses pengawasan. Tapi kami berharap juga selain berani untuk melaporkan juga paham tata cara dalam mengawasi pelayanan publik dan juga melaporkan kepada instansi yang berwenang, baik itu instansi internal maupun ke ombudsman sebagai pengawas eksternal. Oke Bapak, sudah di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya atas semua waktu, ilmu dan inspirasi yang sudah Bapak berikan kepada kami. Pemirsa di rumah, sudah berakhir wawancara singkat kita bersama dengan Bapak Kartono selaku anggota dari Ombudsman Republik Indonesia. Bapak sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Nanti semoga ada season kedua ini wawancara. Kali ini kami yang kesana ya Pak, ya? Boleh? Wawancaranya nanti kita pergi di Jakarta. Di Jakarta, langsung di Jakarta. Baik Bapak, kami senang sekali Pak kalau jalan-jalan tuh. Karena bosan nengok Ampera tuh bosan. Nanti nengok apa kalau di Jakarta, nengok Monas. Bapak kita ada slogan gini. Salam anak hukum gitu. Nanti kita barengan ya Pak ya. Podcast Fakultas Hukum, salam anak hukum. Baik, terima kasih pemirsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.